A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Maha suci Engkau ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah tak akan mampu menghitung, menghimpun puji-pujian yang layak bagi-Mu. Engkau adalah seperti mana pujian-Mu ke atas diri-Mu sendiri. Maka hanya bagi-Mu sajalah ya Allah segala puji-pujian sehingga Engkau ridha kepada kami. Dan bagi-Mu segala puji-pujian apabila Engkau ridha akan kami. Dan bagi-Mu adalah segala pujian sesudah Engkau memberi keridhaan kepada kami. Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah daripada sifat-sifat yang tak layak bagi diri-Mu. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan teruskan siri kajian kita tentang kalimatul sholihah atau as-solihatul al-baqiyatus sholihah atau al-kalimatut thayyibah. Minggu lepas bacaan nota kita hingga hadis yang saya bacakan tadi sumber daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang dirawikan oleh Imam Muslim. Ketika suatu malam hari Aisyah menyadari bahawa Nabi tidak ada di sebelahnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha
mencari dan mencari. Akhirnya ditemukan Nabi berada di masjid dalam keadaan sujud. Terpeganglah oleh Aisyah kedua telapak kaki Nabi yang sedang sujud. Berdiri. Aisyah Ummul Mukminin mendengar apa yang dibaca oleh baginda Nabi di dalam sujudnya ketika itu. Ini bermakna Nabi tidak membacanya di dalam hati, tapi dengan suara yang walaupun tidak kuat, tapi dapat didengari oleh Aisyah Ummul Mukminin malam itu. Zikir yang dibaca oleh baginda Nabi, sebagaimana hadis Muslim itu, mari kita hayati semula. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata Nabi, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Dan aku berlindung dengan kemaafan-Mu daripada azab dan siksa-Mu. Ini yang telah kita beri pada tajuk yang lepas, Al-Firar minallahi ilaihi. Atau Al-Firaru ilallahi minhu. Tolong dipahami itu. Dan itu ibadah yang luar biasa. Kembali kepada Allah, lari daripada kemurkaannya, lari menuju pengampunannya. Melarikan diri daripada azab dan siksanya dengan berlari pergi menuju pengampunannya. Ini adalah prinsip hidup orang mukmin sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang dibaca oleh Nabi, a'udzubika minka, itu ringkasannya, aku berlindung denganmu ya Allah daripadamu. Ringkasannya. Nah, inilah dia. La ukhsi tana'an alaika anta kamatna ala nafsi. Ya Allah, hamba-Mu ini tidak mampu menghimpunkan, menghitung, memberikan puji-pujian yang layak bagimu. Sebagaimana puji-pujian yang Engkau berikan kepada dirimu. Di sini Nabi mengakui kelemahan atau ketidakmampuan dirinya dalam memuji Allah sesuai dengan pujian-pujian yang layak bagi kesempurnaan Allah. Karena mungkin satu puji-pujian yang bagi kita terbaik, paling sempurna menurut kita, yang kita nak tujukan pada Allah, tapi hakikatnya dia masih jauh daripada sempurna. Sesuai dengan kemuliaan Allah. Sehingga kesempurnaan Allah, kesucian Allah, kemahabesaran Allah, keagungan Allah ini tidak mungkin kita dapat membayangkannya. Sehebat manapun pujian kita, sebenarnya masih jauh daripada layak
untuk kita tujukan kepada Allah yang Maha terpuji. Nah, seseorang mukmin yang menyadari akan ketidakmampuan dirinya memberikan puji-pujian kepada Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah, maka si mukmin mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah. Seakan-akan si mukmin tadi, Nabi mengajar kita mengatakan, ya Allah, jika sekiranya puji-pujian hamba-Mu ini tidak layak bagimu, belum layak, belum sesuai bagimu, jika puji-pujian hamba-Mu ini ada kekurangan, ada kesilapan di sana-sini, sehingga tak layak bagi kesempurnaanmu. Kau Maha Suci, ya Allah, dari pujian mulut hamba-Mu yang tak layak bagimu. Engkau Maha Suci, ya Allah, daripada pujian hamba-Mu yang masih kurang bagi kesempurnaan-Mu. Inilah subhanallah. Izharun, menzahirkan kelemahan kita sehebat manapun kita di hadapan Allah. Orang yang paling hebat sekali di sisi Allah, paling tahu Allah tentang Allah, paling dekat dengan Allah, paling mengerti dengan Allah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun begitu, Nabi mengakui ketidakmampuannya memberikan puji-pujian sebagaimana kepada Allah, sebagaimana pujian yang Allah berikan sendiri kepada dirinya. Kita boleh bayangkan kalau itu sesuci apa Allah itu, seagung apa Allah itu. Bila seseorang itu semakin menyadari bahwa Allah itu maha suci dan merasakannya, kesannya orang itu pasti merasa dirinya lemah, kotor, dan banyak buat salah. Semakin meyakini bahwa Allah itu yang maha kuasa, yang maha memiliki, pasti akan melahirkan sifat dalam diri kita merasa dikuasai, merasa dimiliki. Semakin kuat orang meyakini dan merasakan betapa besar kekuatan Allah yang maha kuat, Al-Qawiyyu, maka semakin mudahlah kita merasakan yang kita lemah selemah-lemahnya. Semakin kuat keyakinan kita, kesedaran kita bahwa Allah itu Al-Ghaniyyu, maha kaya, tidak berhajat kepada yang lainnya, maka semakin kuatlah kesedaran dalam diri kita betapa fakirnya kita di hadapan Allah SWT. Begitulah seterusnya, begitu seterusnya. Jika kita dapat merasakan situ jauhnya, tiba-tiba makom kita ini naik di sisi Allah. Tiba-tiba makom kita naik. Dalam bahasa yang mudah diingat, tiba-tiba kita mi'raj. Kita pun boleh mi'raj juga. Mi'raj dalam arti kata, makom kita makin naik, makin naik, makin naik. Itu mi'raj lah tu. Walaupun tentu mi'raj kita tak sama dengan mi'raj Rasulullah. Nah, contoh orang yang tidak menyucikan Allah, yang tidak menjauhkan perkara yang tak layak bagi Allah, dan itu dosa besar itu. Allah itu maha suci, tapi dia tidak menyucikannya, kan dosa besar. Nah, salah satu contohnya, lihat dalam ayat-ayat, itu sekarang contoh ya, ayat-ayat yang selepasnya itu. Pertama surah Al-Mu'minun ayat 91. Ini sekarang contoh saja. Ya. Wa bihadzal ma'na ja'a as-siyaqul Qur'ani.
Dan dengan makna subhanallah seperti mana yang dijelaskan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Mattakhadallahu min walad", bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak. Maknanya Allah suci karena tak punya anak. Orang yang menuduh Allah punya anak, mana tidak menyucikan Allah. Ia perlu anak. Sedangkan Allah itu tidak memerlukan sesiapa. Wa ma kana ma'ahu min ilahin. Dan tidak adalah bagi Allah atau bersama Allah itu Tuhan seorang pun. Tidak ada Tuhan lain seorang pun bersama Allah. Maknanya Allah jualah, Allah sahajalah satu-satunya zat yang layak, yang wajib, yang berhak disembah. Ilah. Idzan, Allah sendiri suruh kita berfikir, suruh gunakan berfikir logik. Kalaulah betul tuduhan kamu, ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Kalaulah tujuan kamu tu dibenarkan. Idzan, ketika itu, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Niscayalah tiap-tiap Tuhan itu akan pergi dengan membawa apa yang dia cipta. A mencipta itu, B mencipta ini, C mencipta itu, katalah Tuhan. Ada 4 Tuhan, semuanya ada kuasa mencipta umpamanya. Apa akan berlaku? Jika saya katalah bumi ini, katalah bumi ini dicipta oleh 4 Tuhan. Yang cipta tanahnya lain, yang cipta lautannya lain, yang cipta pokok-pokok tumbuhnya lain, yang cipta binatangnya lain. Bisa apa ni? Gaduh, masing-masing tidak mau mengalah. Tak akan jadi bumi. Yang cipta lembu ini lain, yang cipta lembu yang sana lain, katalah. Pasti tidak sama rupa lembu. Perangnya tidak sama. Tapi coba perhatikan. Seluruh binatang, katalah kalau lembu, macam itulah tabiat dia. Macam itulah sifatnya. Daripada zaman Nabi Adam hingga sekarang. Tak berubah. Macam itulah susunan anggota tubuhnya, jaringan sarafnya. Macam itulah perangai burung daripada dulu hingga sekarang. Macamlah keadaan bumi daripada ia dicipta hingga hari ini. Bukankah itu bukti bahawa Allah itu Esa? Mengesakan Allah itu maknanya menyucikan Allah. Bila macam ada Tuhan selain Allah, ya mana tidak menyucikan. Dan Allah kata, coba kamu fikir. Kalaulah ada Tuhan selain aku, kata Allah, pasti masing-masing Tuhan akan mengklaim apa yang dicipta. Wala ala ba'duhum ala ba'din. Dan tiap-tiap Tuhan, sebagian Tuhan, pasti akan saling mengalahkan Tuhan yang lain. Tuhan A coba mengatasi Tuhan B. Tuhan B coba mengatasi Tuhan C. Tuhan C coba melawan Tuhan A. Begitu semua bergaduh. Ya pastilah kalau Tuhan lebih ada 4, masing-masing ingin jadi Tuhan yang nomor 1 boleh. Mana dia, tak apalah. Saya puas hatilah jadi Tuhan nomor 3. Mana ada? Pasti mereka akan berebut. Subhanallah, amma yasifun. Tengok. Allah respon pemikiran manusia yang seperti itu. Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah daripada andaian kamu bahawa Tuhan itu lebih daripada 1. Maha suci aku, kata Allah. Aku berlepas diri daripada tuduhan kamu yang aku ni punya anak. Situ apa saja yang difikir oleh manusia, yang diyakini oleh manusia, bahkan yang terlintas dalam hati manusia tentang Allah yang tak layak bagi kesempurnaan Allah.
Allah kata, subhanallah, subhanahu wa ta'ala. Itu sih. Apa yang aku kata itu langsung tak layak bagi kemuliaanku. Dan itu dosa besar sekali, dosa itu. Orang yang punya fikiran itu sangat besar dosanya. Tuduh Allah punya anak. Sekali tanya macam mana engkau kata Allah punya anak? Apa jawapan mereka yang menuduhnya? Surah As-Saffat, surah selepasnya. Ini sekadar contohnya ya. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Dan mereka telah menjadikan, mereka orang-orang musyrik inilah, telah menjadikan bainahu antara Allah wa bainal jinnati dan antara jin nasaban. Nasab. Orang kafir Quraisy tuduh Allah punya anak. Siapa anak-anak Allah itu? Malaikat. Malaikat itu anak-anak kepada Allah. Kata orang kafir Quraisy. Karena mereka tidak menyucikan Allah. Lalu ditanya, macam mana Allah punya anak? Malaikat kata kamu punya anak. Lalu siapa mak dia? Kalau ada anak, mana ada mak? Kalau kamu kata Allah, malaikat itu anak Allah, mana Allah punya pasangan hidup? Lalu siapa pasangan hidup Allah? Orang kafir lagi jahat tuduh Allah. Ya, Allah ni punya hubungan gelap dengan jin. Subhanallah. Allah ini ada affair dengan jin. Ni, ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasabah. Nah, hasil hubungan Allah dengan jin itulah lahirlah para malaikat. Tengok bagaimana dahsyatnya. Mereka menyekutukan Allah. Walaqad alimatil jinnah. Dan mereka yakin, mereka mengetahui, jin semuanya tahu, innahum la muhdharun. Sungguhnya jin itu nanti semuanya akan di hadapan Allah untuk dipertanggungjawabkan amalnya. Macam mana kamu kata jin itu adalah kekasih Allah, bahkan paniruh Allah? Jin itu pun tahu suatu hari dia akan dipertanggungjawabkan perbuatannya di sisi Allah. Lalu Allah siksa bagi mereka yang menderhaka. Mungkinkah suami memperjauhkan perempuan itu disiksa? Tuduhan yang sangat jahat seperti ini, lagi Allah menjawab, Subhanallah, amma yasifun. Subhanallah, amma yasifun. Semua tuduhan kamu itu, Allah Maha Suci. Allah bebas, merdeka, tak terlibat langsung dengan apa yang kamu tuduhkan. Sebenarnya Allah itu yakni huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah zat yang tiada Tuhan yang bersifat melainkan dia. Dia Al-Malik, penguasa, pemilik. Maknanya selain Allah dimiliki dan dikuasai. Dia Al-Quddus, yang maha suci. Dia maha suci sifatnya. Berbeza dengan selain Allah. Kalaupun selain Allah itu suci, contohnya malaikat itu suci, kerana Allah cipta mereka suci. Berbeza dengan kamu, wahai manusia. Kamu kotor. Dan Allah akan jadikan kamu suci jika kamu berusaha untuk menyucikan diri. Berbeza dengan Allah. Allah maha suci. Assalam, dia itu yang assalam, sumber kesejahteraan, pemberi keselamatan. Sehingga sekecil apapun keselamatan yang kamu dapatkan di dunia ini, makan tidak tersedak, umpamanya. Jatuh tapi tidak patah tulang, umpamanya. Ada buah jatuh, sebelum jatuh kita berpindah dari tempat itu sehingga tidak menimpa kita, namanya keselamatan. Sekecil apapun keselamatan yang kamu dapat di dunia ini, apa yang besar,
Semua itu adalah anugerah. Semua itu bersumber daripada Dia. Assalam. Kerana hakikatnya diri kamu adalah lemah. Jangankan nak memberi keselamatan pada orang lain, menjamin keselamatan diri pun kamu ni tak mampu. Segala keselamatan semua bersumber daripada Assalam. Dia Al-Mu'min yang memberikan rasa aman, rasa tentram. Ini bermakna kamu ini sebetulnya sering kali timbul rasa gelisah, takut, dan lain sebagainya. Jika sekarang kamu jadi tenang, bukan sebab tangkal yang kamu pakai. Bukan. Bukan karena azimat yang kamu tangkal. Tapi Dia Al-Mu'min. Al-Muhamin, Aziz, Al-Jabar, Mutakabir. Allah kata, itulah aku. Maka sesiapa yang tidak mengakui akan Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'in, Aziz, Al-Jabar, Al-Mutakabir, subhanallah. Morning. Tolong tutup audio. Tolong tutupkan audio. Puan Maimunah, tolong tutupkan audio. Ya. Maha suci Allah daripada apa yang mereka tutupkan. Baik. Kemudian ada hadis Nabi daripada Habib Hudzaifah. Saya bacakan paragraf berikutnya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu fi wasfi qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail, fi salatil lail. Tentang sifat bacaan Nabi dalam sembahyang malam. Nabi ini bila salat malam hari, wa idza marra bi ayah fiha tanzihun lillahi azza wa jalla sabbaha. Apabila ini dalam solat malam ya, bila Nabi solat malam, kemudian Nabi membaca ayat Al-Quran, dan dalam ayat itu fiha, dalam ayat itu tanzihun lillahi azza wa jalla, ada kalimat yang menyucikan Allah. Ada ayat yang menyucikan Allah. Baca ayat yang di situ isinya menyucikan Allah. Contoh ayat yang saya sebutkan di atas tadi. Ya. 3 ayat yang diberikan contoh tadi. Waj'alu baina wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum la muhdarun. Subhanallahi amma yasifun. Katalah bila Nabi baca ayat ini dalam solatnya, sabbah. Nabi pun bertasbih. Subhanallah. Hadis ini dengan Imam Ahmad dalam musnadnya dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Ini sunnah. Kita baca ayat Al-Quran, ayat demi ayat, saudara-saudara. Kemudian kita terjumpa ayat yang isinya menyucikan Allah. Yang isinya Allah menyatakan bebas daripada tuduhan-tuduhan jahat orang kafir. Yang suudzon, orang-orang yang menuduh, yang buruk sangka pada Allah, yang tuduh Allah tidak adil, yang tuduh Allah macam-macam lah. Disunatkan kita mengucapkan subhanallah. Tapi kena faham maknanya lah. Ya. Iaitu untungnya kalau kita baca Al-Quran dan faham maknanya senang. Ayat ni orang kafir tuduh Allah. Apa namanya? Tak adil. Ayat ini cerita orang kafir. Menuduh bahawasanya, apa namanya? Bila ditimpa kebaikan, bila mereka dapat kebaikan, mereka kata, ini usaha kami.
Bila dapat keburukan, ini daripada Allah. Mana sudah tidak menyucikan Allah. Kita kata, subhanallah. Subhanallah. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Ini adab. Ini adab. Tolong diamalkan. Tapi syaratnya, ya kena tahu makna ayat tersebut. Itulah. Kena tahu makna ayatnya. Nanti kalau tak tahu maknanya, lari pula. Bukan ayat subhanallah, kita baca subhanallah. Susahlah. Susah. Itu. Jadi subhanallah ni jamaah sekalian, sebetulnya itulah ucapan yang Islam kita suruh mengucapkannya ketika kita melihat ke, membaca ke, mendengar ke sesuatu yang tak layak bagi Allah. Atau sesuatu yang tak layak disandarkan pada Allah. Ucapkan alhamdulillah, subhanallah. Bukan masya Allah. Sana saya contoh. Ada orang, katakanlah, ada budak, mak bapaknya orang baik, rumahnya pun dekat dengan masjid. Rumahnya dekat masjid, sebelah depannya masjid, sebelah belakang surau. Tapi budak ni Allah, macamlah bukan budak anak orang mukmin. Peranginya tak senonoh, ini. Jadi tak erti agama lah. Banyak pelajar agama. Solat pun tidak. Lalu ada katalah orang beri komentar. Macam mana ya, kasihan budak itu. Kasihan orang tua. Orang tuanya baik, orangnya imam 2, tapi dia, ya Allah, peranginya lah macam tu. Kenapalah tak buka hati dia untuk ikut jejak langkah orang tuanya, katalah. Tiba-tiba ada orang komentar, yalah, ya itu kehendak Allah lah, karena Allah belum bagi petunjuk. Karena Allah belum bagi petunjuk. Bila Allah dah bagi petunjuk, nanti baiklah budak tu. Pertanyaannya, adakah komentar seperti itu layak bagi kesempurnaan Allah? Tidak layak. Komen yang dikeluarkan, ya dia jahat karena Allah belum bagi tunjuk. Bila Allah bagi tunjuk, nanti baiklah budak itu. Bukankah komen seperti itu seakan-akan kejahatan budak itu, kenakalan budak itu telah diprogramkan oleh Allah. Terpulang Allah lah. Allah belum kendaki dia baik, tak baiklah kalau Allah kendaki baik. Walau Allah itu hanya akan memberikan sesuai dengan apa yang diminta oleh hambanya. Hamba tadi tidak minta, tidak berusaha untuk jadi orang baik, maka Allah jadi berikan yang tak baiklah. Jika ia berusaha untuk jadi baik, Allah jadikan baik. Jangan disandarkan kejahatan budak tadi kepada takdir Allah. Seakan-akan terpulang kepada Allah. Kalau Allah bagi petunjuk, baiklah. Kalau tidak, bila kita dengar ucapan itu, komen itu katakan, subhanallah, subhanallah. Karena kata begitu. Karena yang kita dengar itu, ucapan yang kita dengar itu, tak layak langsung bagi kesempurnaan Allah. Atau kadang kita tengok orang jahat. Jahat sungguh. Memang jahatlah. Jahat itu, jahat ini. Biasanya orang komentar tanpa disedari, Masya Allah lah degilnya lah budak. Masya Allah degilnya. Nampak macam kalimah thayyibah. Iyalah kalimah thayyibah, Masya Allah. Tapi salah guna. Kalimah thayyibah di sini, Masya Allah itu salah guna, salah tempat. Melihat keburukan, kejahatan orang, kedegilan, kezaliman, maksiat. Bukan Masya Allah. Kalau Masya Allah maknanya apa yang Allah kehendaki. Kan? Masya Allah. Sehingga maknanya, memang Allah dah kehendaki jahat. Jahat deh. Betulkah begitu? Bukankah kejahatan itu pilihan manusia?
Allah hanya memberikan sesuai dengan apa yang manusia pilih. Karena Allah memberikan kepada manusia sesuai apa yang dia pilih, apa yang dia minta. Kenapa pula kejahatan itu disandingkan pada Masya Allah? Saya itu kalau nak beri komen kepada benda yang tak elok, maksiat, bukan Masya Allah jahatnya, bukan. Subhanallah, Subhanallah. Allah Maha Suci daripada memprogramkan budak ini jadi jahat. Begitulah maksudnya. Tak mungkin. Di jahat itu, yakni dia memilih jahat, minta jahat, lalu Allah bagi jahat. Adil lah. Orang minta merah kepada Allah, lalu Allah bagi merah. Adil. Ada orang minta putih, lalu Allah bagi putih. Adil. Ada orang berusaha untuk jadi orang mukmin, lalu Allah jadikan ia seorang mukmin yang patuh. Adil. Allah, ada orang berusaha untuk jadi orang kafir, bermati-matian untuk mempertahankan. Lalu Allah jadikan kafir. Adil. Allah hanya memberikan sesuai dengan apa yang diminta diusahakan oleh hambanya. Jangan disandarkan, Masya Allah, oh itu Allah dah bagi, terpulang Allah lah. Kalau siapa yang Allah kena jahat, jahatlah. Ya, tak boleh. Kena subhanallah jahatnya. Masya Allah tu bila kita melihat perkara-perkara yang mengagumkan kita, menunjukkan kebesaran Allah. Tengok umpamanya burung yang kecil sahaja, lapar dia, anak-anaknya 3 ekor lapar, belum boleh terbang, bergerak pun belum boleh, masih diserangnya. Burung itu sanggup terbang jauh dengan perut lapar, cari makanan, tinggalkan sarangnya, berpusing sana pusing ini. Bukan seminit 2, kadang lama, cari-cari. Mungkin adalah tempat makan sikit. Selebihnya bukan digeram istilahnya. Hanya letakkan di paruhnya saja, tak mau ditelan. Terbang lagi. Balik ke rumah bagi makanan kepada anaknya. Cukup untuk yang seekor. Yang 2 ekor masih kelaparan, cari lagi. Tengok macam itu, kita boleh kata, Masya Allah. Betul-betul ya kuasa Allah yang luar biasa. Masya Allah. Tapi kalau sebelum tengok nyamuk banyak sana sini, tengok kuman umpamanya. Setelah kita mengetahui kedahsyatan kuman sekecil itu rupanya ada perut, ada mulut, ada mata umpamanya. Perlu makanan, perlu ini, kekuatan yang sangat ada apa yang ada. Kita nampak kebesaran Allah di situ. Kita kata, Masya Allah, dahsyatnya kuman ini. Kata Allah. Tapi, bila sebelum kita mengetahui kekuasaan Allah pada kuman, pada virus, kita belum tahu kedahsyatan cipta Allah pada virus tadi. Karena kita belum tahu kepada Allah mencipta virus, fikiran kita macam-macam tentang Allah. Ketika melihat kuman, virus lah, begitulah, apalah Allah buat inilah, penyakit itu, penyakit ini. Susah akhirnya dunia. Dunia jadi susah. Gara-gara coronavirus. Kan lebih baik Allah tak payah cipta. Mana kita sudah suudon. Kita sudah pernah berburuk sangka kepada Allah dengan terciptanya coronavirus. Pernah suudon. Gitulah. Setelah kita kaji, rupanya Allah tunjukkan kekuasaan yang sangat dahsyat pada coronavirus dan ada kebaikan dan hikmah yang luar biasa di sebalik ciptaan itu. Nah, saat itu kita mengucapkannya Subhanallah, Maha Suci Allah. Kenapa kita kata Maha Suci Allah? Bukan lagi Masya Allah saja. Ya, karena kita telah pernah bersuudzon pada Allah dengan ciptaan virus. Kita berdosa. Kalau itu, Maha Suci Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah.
Rupanya engkau maha adil, tidak seperti mana yang hambamu bayangkan sebelum ini. Itu subhanallahnya. Bila kita subhanallah, hasillah. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi masalah itu sebenarnya orang yang sudah hebat tuh. Sudah hebat, karena dari awal lagi sudah mengetahui betapa agungnya kuasa Allah. Sehingga dia ucapannya, Masya Allah, Masya Allah. Tapi bagi orang yang pernah tak tahu, belum tahu kuasa Allah pada ciptaannya, sehingga dia seudon pada Allah. Kenapa Allah cipta macam tu? Sepatutnya tak cipta itu, sepatutnya cipta ini. Mana dia pernah seudon lah. Setelah kaji, nampaklah kebaikan di sebalik ciptaan Tuhan. Saat itu dia kata, Subhanallah dahulu. Faham ya? Jangan sangat salah, walaupun ucapan biasa, jangan salah. Karena memberi kesan yang luar biasa dalam keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pula nanti nak mengucap Subhanallah dan Masya Allah pun salah tempat. Sebab itu perlu faham sungguh. Karena kaitannya langsung antara kita dengan Allah. Yang maksudnya tidak ada perantara tu. Ucapan ini yang ucapan kita langsung antara kita dengan Allah. Bayangkan jika tersilap. Sebab itu ucapan subhanallah ke, ucapan masya Allah ke, atau nanti alhamdulillah ke, saya selalu menyatakan itu merupakan ekspresi apa yang telah ada dalam hati kita. Gitu. Bila kita sudah paham sungguh, ini nanti subhanallah ke, masya Allah, ya tanpa berpikir. Begitulah maksudnya. Saya itu kena faham sungguh makna kalimat ini. Jemaah sekalian, seperti biasa, karena saya ingin dialog dengan jemaah sekalian, sebelum kita teruskan, terus kepada rahsia makna subhana, kalimat subhana. Dan paragraf berikutnya kan, sirru makna subhanallah. Huwa al-alif wan nun fi kalimati subhana. Ya, itu paragraf sebelumnya. Rahsia makna subhanallah, yakni kalimah yang ditambah dengan alif dan nun. Sebab root word-nya hanya sin, ba, ha. Sin, ba, ha kan? Sabaha. Ditambah alif dan nun menjadi subhana. Alif nun itu tambahan. Nah, apa faedah tambahan itu? Nah, ini yang perlu kita pahami. Sehingga maknanya nanti, sabaha telah kita pelajari ya pada sesi yang lepas. Apa makna lughawi sabaha, sin baha. Tapi kenapa untuk Allah dipakai alif nun jadi subhana? Nah, alif nun itu punya makna yang sangat-sangat dalam. Baik, sebelum kita pelajari sama, saya beri peluang pada jemaah sekalian. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi, karena yang saya kata lebih kurang kesimpulan-kesimpulan penting. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau tidak diberi komentar. Sila. Saya berikan masa pada jamaah sekalian. Silakan. Kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kaitan dengan warahmatullahi. subhanallah. Mungkin tak ada kaitan, tapi saya selalu bertanya-tanya mengapa Allah selalu sebut dia mengampuni siapa yang dikehendaki dan dia mengazab siapa yang dikehendaki. Apa kaitan? Bahkan ada ayat yang lain mungkin lebih radikal. Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Betul kan? Ya, ya. Ada yang lain. Saya bagi yang lebih radikal. Kalau Allah mengampunkan siapa yang dikehendaki dan Allah mengazab siapa yang dikehendaki, ada. Ada lebih radikal lagi. Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Gitu kan? Oh, itu lebih rasa. Kalau begitu orang dapat hidayah kata ya terpulang kepada kehendak Allah. Kan begitu kan? Seakan-akan. Betul? Ya, ya. Nah, betul.
Lalu kenapa kalau begitu kita tak boleh kata Masya Allah tadi? Baik, saya balik. Sekarang kita kaji ayatnya supaya nanti lebih teratur. Berfikir kita, saya tunjukkan dahulu ayatnya. Lihat ayatnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, contohnya di dalam surah Fatir, surah 35, Fatir surah 35 ayat 8. Ayat 8. Allah berfirman di situ, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Maka adakah siapa yang telah dihiasi baginya keburukan amalnya lalu dia melihatnya sebagai kebaikan? Allah menyindir orang yang buat dosa tapi dia tidak merasa perbuatannya itu dosa, kesalahan, keburukan. Sebaliknya ia melihat amalnya yang buruk itu sebagai kebaikan. Allah sindir. Amal jahat dirasakan dia ini sebagai amal baik. Wah, ini terpedaya dasar ini. Tengok keratan ayatnya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yudillu mayyasha. Yudillu mayyasha. Allah menyesatkan siapa yang ia kehendaki, wa yahdi mayyasha, dan dia Allah memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Setakat itu saja. So ayatnya ya, satu di antara ayatnya dan ayat yang ke-8 surah Fatir ini. Allah memberi petunjuk pada siapa yang ia kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah memberi tunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Kalau kita fahami ayat ini sahaja, kita boleh simpulkan begini. Orang tu dapat petunjukkah? Orang itu sesatkah? Orang tu baik ke? Jahat ke? Mukmin ke? Kafir ke? Kehendak Allah lah. Itu dah kehendak Allah lah, dah kehendaki dia kafir, kafir lah. Allah kehendaki dia mukmin, mukmin lah. Allah kehendaki baik, baik kehendaki. Bermakna kalau kita tengok orang mukmin, orang jahat, Masya Allah, kehendak Allah. Kenapa pula tak boleh? Kan begitu kan, yang mungkin agak membingungkan. Jawab sekarang, itu kalau kita memahami ayat ini sahaja. Ingat, Al-Quran ini, ya mas sekalian, yang tadi pada 30 juzuk, antara satu ayat dengan ayat lain itu saling berkaitan. Bahkan ayat di sini dijelaskan oleh ayat yang ada di sana, begitulah. Jadi antara ayat itu penjelasannya diterangkan oleh ayat yang lain. Mana Allah sendiri menjelaskan apa yang dia maksudkan. Okey, di dalam ayat ini Allah berfirman, aku sebagai Allah menyesatkan siapa yang aku hendak. Aku sebagai Allah akan memberi tunjuk pada siapa yang hendak. Lalu kita tanya, maksudnya apa tu ya Allah? Maksudnya adakah itu terpulang pada kamu menghendaki sesat ke sesuatu mana dah kamu programkan? Kan begitu fahaman kita. Maka Allah akan jawab, oh bukan begitu. Aku sesatkan dia, ada asbabnya. Aku beri petunjuk pada dia pun ada asbabnya. Ada sebabnya. Dan sebab aku menyesatkan orang ini, aku
beri petunjuk pada orang ini, sebab itu dilakukan oleh orang tersebut. Sebab itu datangnya daripada orang tersebut. Dia melakukan sebab, aku yang berikan akibat. Bahasa mudahnya, kerana orang ni buat begini-begini, maka aku sesatkan dia. Karena orang ni buat gini-gini, aku beri petunjuk kepada dia. Begitulah maksudnya. Contoh ayat yang lain. Coba Jamal lihat. Ya. Di dalam surah As-Saff. Surah As-Saff. Ini penjelasannya. Satu di antara penjelasan ayat yang kita baca tadi. Surah yang ke-61. Tak jauh daripada tadi. 61. Ayat yang ke-5. Ini satu di antara maksudnya ya. Sudah? 1 ayat 5. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'tunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapalah kamu menyakiti aku sedangkan kamu mengetahui bahwasanya aku adalah utusan Allah kepada kamu. Sambungan ayat, falamma zaghu, maka tatkala mereka kaum Nabi Musa zaghu, zagha yazighu itu jamaah sekalian, maksudnya yakni menyimpang, menyeleweng, minta maaf, ibarat kereta api, MRT ke LRT, keluar daripada landasan dia. Itu zagha. Kereta api sepatutnya berjalan di atas landasan dia. Tah pasal apa, bengkok ke atau apa itu bisa terkeluar. Nah terkeluarnya itu namanya zagha. Apa yang akan berlaku? Accident lah, runtuh, jatuhlah kereta api itu. Jadi zagha itu asalnya menyeleweng. Kita jalan lurus, tiba-tiba keluar daripada landasan. Bawa kereta di highway, ikut lorong yang telah tentukan, lorong kanan, lorong tengah, lorong kiri. Karena lorong kiri, ya slow sikit. InsyaAllah kalau semua pemandu memandu ke arah yang sama dan ikut lorong yang telah ditetapkan, tidak keluar daripada lorong, InsyaAllah tidak berlaku aksiden. Berlaku aksiden itu bila si pemandu tadi tiba-tiba masuk, keluar daripada lorong yang sebelumnya dilalui. Tiba-tiba lorong tengah, tiba-tiba masuk ke lorong yang paling kanan. Sedangkan lorong kanan sudah banyak kendaraan yang laju. Aksiden lah. Tengok, itu zagha. Apabila mereka kaum Nabi Musa ini zagha, sudah menyeleweng, sudah tergelincir, azaghallahu qulubahum. Tengok. Allah gelincirkan, Allah sesatkan hati mereka. Bertanya, kenapa Allah sesatkan hati mereka? Kerana mereka sendiri sudah ingin sesat. Kenapa Allah azagha? Karena mereka zaghu. Maknanya Allah hanya memberikan akibat daripada asbab yang dilakukan oleh manusia. Allah akan berikan akibat sesat, itu akibat dari sebab manusia sendiri melakukan perkara yang menyebabkan ia sesat. Itu maksud yahdillah, Allah yudillu mayasa wa yahdi mayasa. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Tengok. Dan Allah itu tidak memberi petunjuk pada orang fasik. Jelas. Aku tak akan beri petunjuk pada orang fasik. Maknanya, aku akan sesatkan orang fasik. Jadi Allah menyesatkan hamba yang dikehendaki itu bersebab. Ada sebabnya. Dan sebab itu ada pada diri hamba tadi. Contohnya ini.
Kerana dalam diri hamba itu ada kefasikan, ia memilih jalan yang fasik, maka Allah bagi dia sesat. Jika orang itu tidak memilih jalan yang fasik, Allah bagi petunjuk. Faham ya? Jadi makna ayat tadi, Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk pada siapa yang itu, jangan difahami ayat itu saja. Penjelasannya dalam ayat yang lain. Oh, Allah bagi petunjuk kerana dia memilih jalan petunjuk. Oh, Allah bagi sesat karena dia memilih jalan yang sesat. Bahasa mudahnya, Allah hanya memberikan sesuai dengan apa yang diminta oleh hambanya. Jadi memberikan akibat di mana sebabnya itu datang pada diri mereka sendiri. Dan itu banyak dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah Al-Baqarah ayat 23 ada, ayat 26. Innallaha la yastahyi ayat riba matalamma ba'udah fama fauqaha fa amal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sesungguhnya Allah tidak malu nak buat perumpamaan walaupun seekor nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk. Adapun orang beriman kepada Allah, mereka mengetahui bahwa bahwa nyamuk ciptaan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Wa amal ladina kafaru. Adapun orang kafir yang tak percaya akan kuasa Allah SWT, mereka kata, "Mada aradallahu bihadza masalah?" Apalah tujuan Allah cipta nyamuk inilah? Buat apalah? Menyusahkan aja. Kan lebih baik tak menciptakan nyamuk. Nah, itu kata orang kafir. Lalu Allah kata, "Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira." Dengan sebab seekor nyamuk, Allah sesatkan ramai manusia. Dengan sebab seekor nyamuk, Allah beri petunjuk ramai daripada kalangan manusia. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Allah tidak beri petunjuk kecuali pada orang yang fasik. Itu tentang hidayah dan jadi Allah hanya memberikan akibat daripada sebab yang dikatakan oleh hamba. Sekarang tentang pertanyaan yang asalnya tadi. Kenapa Allah menyatakan ghafiru lima yasha wa yu'adzibu ma yasha? Allah mengampunkan siapa yang dia kehendaki dan Allah menyiksa siapa yang dia kehendaki umpamanya, yang dia kehendaki. Dan itu adalah contohnya di dalam surah Al-Baqarah yang jadi wirid kita adalah surah Al-Baqarah ada, surah Ali Imran ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kalau dalam surah Ali Imran lah. Surah Ali Imran ayat 129. Okey. 129. Ali Imran, coba lihat. Walillahi, dan bagi Allah, ma fis samawati, segala apa yang ada di langit. Wa ma fil ardi, dan segala apa yang di bumi. Nah, ini dia. Yaghfiru liman yasha. Allah mengampunkan Allah memberi pengampunan bagi siapa yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha. Dan Allah menyiksa siapa yang dia kehendaki. Jika dan Allah menyiksa siapa yang kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi. Yang ditanyakan ini kan tadi, kenapa Allah selalu kata Allah mengampunkan siapa yang kehendaki dan menyiksa siapa? Bermakna terpulang Allah lah. Kita dosa, nak dapat pengampunan ke tidak, terpulang Allah. Kalau Allah ampunkan, kita dapat pengampunan. Kalau tidak, tidak. So Allah sendiri kata, aku akan ampunkan siapa orang aku kehendaki dan aku akan siksa siapa. Jadi buat apa kita mesti minta ampun? Kan? Kenapa kita mesti minta ampun kepada Allah? Dan apa salahnya kita tak minta ampun kepada Allah? Bukankah Allah dah kata, aku ampunkan siapa yang aku kehendaki dan aku siksa siapa yang aku kehendaki. Bermakna
Kalau kamu minta ampun sekalipun, rajin minta ampun, jika Allah kehendaki tak ampunkan, kamu tak dapat pengampunan. Demikian juga sebaliknya, jika kamu banyak dosa dan kamu tak mau minta ampun, dan kamu tak mau minta ampun, jika Allah kehendaki, kamu dapat pengampunan. Lalu buat apalah? Apa untungnya orang berdosa minta ampun? Sedangkan jika Allah kehendaki, Allah tak akan ampunkan. Apa ruginya orang yang berdosa tak mau minta ampun? Sedangkan jika Allah menghendaki, Allah boleh ampunkan. Ayat ini seakan-akan macam itu maksudnya. Betul? Allah ampunkan siapa kehendaki. Seakan-akan. Tapi fahaman seperti itu adalah salah. Fahaman seperti itu adalah salah seperti mana sekarang tadi. Ayat seperti ini juga dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain. Dijelaskan oleh Allah di dalam ayat yang lain. Jadi apa namanya? Allah tidak akan apa istilahnya ya? Contoh ayat yang mudah ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh satu di antara contohnya. Betulkah Allah mengampunkan hambanya yang bersyarat itu bersyarat atau terpulang pada kehendak Allah? Nak ampun, ampunlah, tidaklah. Allah nak ampun, ampunlah walaupun tak minta ampun. Allah tak nak bagi ampun, Allah tak akan bagilah walaupun minta ampun. Ada begitu maksudnya? Tidak. Allah hanya memberikan sesuai dengan yang diminta. Lihat firman Allah contohnya di dalam surah Al-Anfal. Ini contoh apa penjelasannya? Surah yang ke-8. Yang ke-8 ayat 32. Al-Anfal 33, sorry. Ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidaklah Allah hendak menyiksa mereka wa anta fihim sedangkan engkau wahai Muhammad bersama mereka. Orang kafir dosanya banyak. Layak dan patut disiksa. Tetapi Allah tak siksa orang kafir kerana Nabi masih hidup di tengah-tengah mereka. Itu ayat ini maksudnya begitu. Jadi keberadaan Nabi hidup bersama kaumnya yang kafir itu menjadi penghalang. Menjadi penghalang siksa Allah buat mereka. Ya, Nabi terakhir ini memang luar biasa jemaah sekalian. Nabi terakhir ini Allah tak izinkan Nabi Muhammad ini melihat musuh-musuhnya disiksa di depan matanya. Jadi Muhammad ini tak pernah menyaksilah kaumnya yang kafir disiksa di depan matanya. Tidak. Berbeza dengan Nabi Nuh, melihat sendiri kaumnya disiksa, ditenggelamkan, termasuk anaknya. Nabi Lot menyaksi sendiri. Nabi Shu'aib menyaksikan sendiri kaumnya yang ingkar dihancurkan oleh Allah. Nabi Hud, Nabi Musa itu melihat sendiri ya mas sekalian macam mana Fir'aun dan ternyata tercungap-cungap tenggelam. Nabi Muhammad Allah tidak. Wahai engkau Muhammad, aku ini sangat sayang kamu dan jiwa kamu penyayang yang luar biasa. Maka aku tak beri peluang pada kamu untuk menyiksa pengikutmu yang ingkar pada kamu, aku siksa depan matamu. Tidak. Keberadaan Nabi di tengah-tengah umatnya yang kafir menjadi penghalang. Sekarang Nabi sudah tidak ada. Kita tidak hidup bersama Rasulullah. Macam mana pula? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tengok. Dan tidaklah Allah menyiksa mereka umat Muhammad wa hum yastaghfirun. Sedangkan mereka minta ampun. Tengok. Di dalam kaidah Al-Quran,
Siksa Allah itu sebagai balasan dosa. Itu kata Quran. Siksa Allah itu balasan akibat daripada dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi tidak ada manusia yang disiksa bukan karena dosanya. Tidak ada. Karena tidak ada siksa tanpa kerana dosa. Paham ya? Jadi jika orang itu tak mau disiksa, ya kena dihapuskan dahululah dosanya. Kena dihapuskan dahulu siksanya. Bagaimana cara menghapuskan dosa? Istighfar. Nah, tengok ayat ini. Mohon ampun. Bila dia mohon ampun, maka Allah kata, aku beri ampun. Maknanya aku tak jadi siksa dia. Orang yang minta ampun daripada dosanya, Allah yang asalnya nak menimpakan siksa kerana dosa, Allah angkat siksanya karena dosa itu dah terampun. Bermakna terampunnya dosa seseorang daripada Allah kerana hamba itu minta ampun. Gitu. Sementara tidak terampunnya dosa seseorang oleh Allah karena hamba itu tidak minta ampun. Karena tidak minta ampun, Allah beri dia siksa. Dan siksa itu akibat dosa yang tak ampun. Itu maksud Allah menyesatkan, Allah mengampunkan dan menyiksa siapa yang kehendaki, itu bersyarat seperti ini. Jadi ayat tadi jangan difahami berdiri sendiri, ada penjelasan yang lain. Jadi termasuklah hidayah atau pengampunan itu mesti dicari. Bila orang mencari hidayah, Allah akan bagi. Bila orang tak mau cari hidayah, Allah akan bagi dia sesat. Orang yang minta ampun, Allah ampunkan. Orang yang tak nak minta ampun, Allah tak ampunkan. Itu makna pertama di dunia. Oke? Makna yang kedua di akhirat. Orang bila mati dan masih membawa dosa. Kata orang mati dan dia membawa dosa syirik. Mati jumpa Allah masih bawa dosa syirik. Bagaimana nasibnya di akhirat? Allah pasti siksa orang itu. Pasti. Allah pasti siksa orang yang bawa dosa syirik. Pasti. Bukan mungkin. Sebaliknya orang mati jumpa Allah, dia membawa dosa, betul, karena tak sempat minta ampun. Tetapi dosa yang dibawa selain dosa syirik. Dosa syirik tak ada, tapi dosa selain syirik ada. Jumpa Allah. Macam mana nasibnya di akhirat? Nah, nasibnya di akhirat, di sinilah kaitan dengan ayat tadi. Terpulang kepada Allah. Jika Allah menghendaki, Allah boleh ampunkan dengan sifat rahmatnya. Jika Allah menghendaki, Allah boleh siksa dia, tak ampunkan, dan Allah akan siksa dengan sifat adilnya. Ini kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Saya ulangi, orang mati bawa dosa syirik, di akhirat pasti disiksa. Sebenarnya orang mati membawa dosa selain syirik, macam mana di akhirat? Terpulang kepada Allah. Jika Allah menghendaki nak mengampunkannya, itu hak Allah. Karena Allah Maha Pengampun langit Maha Penyayang. Jika Allah menghendaki hendak menyiksanya, karena dosanya Allah tak ampunkan, itu pun hak Allah. Karena Allah Maha Adil. Itu makna yang kedua. Boleh difahami? Alhamdulillah Ustaz. Adalah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya nak bukan komen, saya rasa saya nampak satu perkara yang menjelaskan fikiran saya tentang isu
Tuhan boleh mengazab siapa yang dia kehendaki, dan 2 ayat, dan Tuhan boleh memberi hidayah kepada siapa yang dia mahu beri. Boleh tidak saya nampak 2 statement itu, saya boleh beri hidayah kepada siapa yang saya kehendaki dan saya sesatkan kepada siapa yang saya kehendaki. Boleh tidak kita lihat ayat itu sama ya bentuknya dengan azab tu tadi. Kita lihat sebagai satu kenyataan umum yang Allah menunjukkan kuasa dia. Sebab yang tadi tu disertakan dengan ayat walillahi ma fis samawati wal ard. Jadi Allah menunjukkan dia berkuasa melakukan itu, satu statement. Kemudian tentang sama ada kita diampun atau tidak, bersyarat manusia itu sendiri perlu bertaubat dan mohon keampunan. Dan kerana Allah mempunyai kuasa memberi keampunan, dia mungkin ampunkan kita, tapi dan banyak ayat menunjukkan dia berjanji siapa bertaubat dia akan terima taubatnya. Boleh kita fahami itu, Ustaz? Boleh, kan memang begitu. Saya tadi menyatakan bahwa untuk memberi petunjuk ataupun memberikan kesesatan, untuk Allah bagi pengampunan atau Allah memberikan azab, tidak mengampunkan, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa mungkin sekarang dipanggil hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesiapa pun yang punya hak untuk protes. Ya. Contoh, ada orang, Masya Allah, untuk dapat pengampunan bagi dosanya. Ini dosa. Dan dosanya sebenarnya tidaklah sebanyak mana, kata-kata. Karena dia orang mukmin. Karena orang mukmin, jadi ya, dan ada dosa, tapi dosanya tentulah tak sebanyak dan tak sebesar mana karena orang mukmin. Ada dosa namanya. Tapi untuk mendapatkan pengampunan bagi seluruh dosanya, si mukmin tadi kena bersedia mengorbankan jiwa raganya. Berperang di jalan Allah, mati, dan matinya mati syahid. Betul? Orang mati, seluruh dosanya diampun. Pertanyaannya, kalau orang mati syahid, sebelum syahid itu kan orang mukmin. Sahabat Nabi itu orang mukmin dan orang mukmin yang baik. Amalnya banyak. Kalau pada dosa, tentu dosanya tidaklah sebanyak mana. Mungkin bukan dosa besar, dosa kecil. Tapi untuk mendapat pengampunan, tengok, kena mati di medan perang. Berat ya. Syarat yang Allah letakkan berat tuh. Oh, sekarang karena kamu udah mati karena aku hapus. Sementara ada hamba Allah yang lain. Dalam hadis sahih, semua sudah tahu. Umat dahulu. Nabi cerita, tak tahu umat Nabi siapa. Yang pasti bukan umat Muhammad tuh. Dosanya membunuh 100 orang. Bayangkan. Dosa orang ini kerana membunuh 100 orang. 99 campur 1. Yang terakhir itu orang alim yang dibunuh. Seberapa besar dosanya? Dah sebanyak. Banyak. Banyak dan berat belaka. Dia ingin bertaubat. Lalu diberitahu, oh tempat kalau kami taubat pergi satu kampung. Kampung itu gini. Orang itu betul-betul punya harapan. Oh, seronok karena punya harapan. Masih ada peluang untuk bertaubat. Dia belum tahu nanti Allah ampun atau tidak. Tapi dia sudah punya harapan, masih ada peluang untuk dapat pengampunan. Mungkin kita andaikan. Kalaupun Allah ampunkan, tak ampun semuanya pun, mungkin dia ridha karena dosanya berat. Dan banyak. Pergi ke suatu tempat, belum pun sampai ke destinasi yang dituju, baru sampai di tengah jalan, lebih 1 hasta, ajal menjemputnya.
Ringkas kata dalam hadis sahih, Allah ampunkan dosa orang. Tengok, dosanya banyak dan berat-berat. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba itu? Berjalan musafir, mati di tengah jalan, yang bertaubat. Ampun. Sahabat Nabi, dosanya diampun oleh Allah, dosanya mungkin tak sebanyak orang tadi dan tidak seberat orang. Tapi untuk mendapat pengampunan, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi? Mati di medan perang. Coba kalau kita berfikir secara logik lah, secara keadilan menurut ukuran kita. Ya Allah, kenapa lah buat macam tu? Orang itu nak dapat pengampunan bagi dosanya yang tak banyak manapun dan tak besar manapun, terpaksa mengorbankan jiwa raga. Penat. Yang ini Allah bagi pengampunan, bagi dosa yang banyak dan berat, macam-macam tak berpeluh-peluh. Hanya musafir kemana mati. Tengok, menurut kita kan macam tak seimbang. Kenapa Allah begitu mudah bagi ini? Bagi pada orang yang dosa yang sangat banyak, tapi kepada orang mukmin yang baik macam syaratnya berat sangat. Mungkin kita berfikir begitu. Mungkin. Tapi lagi sekali, kalaulah timbul fikiran itu, kembali kepada permulaan ayat. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Allah kata, aku ini pemilik tunggal, penguasa tunggal terhadap bumi, langit, dan isinya, termasuk perbuatan kamu. Jadi apa yang aku lakukan ini, kamu tak boleh pertikaikan. Gitulah. Kita tak ada hak untuk mempertikaikan, menganggap tak ini. Walaupun Allah maha bijaksana. Gitulah. Allah maha adil, maha bijaksana. Hanya saja seringkali kebijaksanaan Allah yang maha tinggi, keadilan Allah yang maha sempurna ini, kita tak mampu nak membacanya. Itu yang sering berlaku. Hanya jangan sampai hanya karena kita belum mampu membaca kebijaksanaan Allah yang maha besar, keadilan Allah yang maha sempurna, lalu kita berfikir yang bukan-bukan. Di sinilah sikap kita. Kita mesti memposisikan diri kita ini di hadapan Allah. Gitu. Kita faham maksudnya. Kalau kita berfikir ginilah, bila kita oh Allah kan buat, walaupun Allah ini buat apa aja yang dia kendaki, tidak bermakna Allah akan buat sewenang-wenang, tidak. Betul Allah punya kuasa mutlak, tapi ingat Allah juga punya keadilan mutlak dan juga kebijaksanaan mutlak. Itu beza dengan kita. Kalau manusia diberi kuasa lebih, katalah kuasanya diberi makin besar, manusia pasti akan cenderung zalim daripada adil. Percayalah. Manusia katalah diberi kuasa besar dan tidak ada kawalan. Sekarang aku bagi kamu Tuhan ada kuasa besar dan terpulang pada Tuhan. Pasti lebih baik melakukan kezaliman. Agar buat sewenang-wenang. Karena manusia mungkin merasa punya kuasa, tapi tidak bijaksana, tidak adil, tidak. Allah lain. Allah maha bijaksana, maha luas kekuatannya. Tapi dia maha bijaksana. Sehingga dalam melaksanakan, menunjukkan kekuasaannya, disertai dengan aspek kebijaksanaannya, aspek keadilannya, aspek kelembutannya, aspek kerahmatannya, segala-galanya. Sehingga kita seringkali gagal memahami kerja Allah seperti ini. Ya, saja contohnya tadilah. Sahabat yang dosanya tidak sebanyak dan tidak sebesar orang yang membunuh 100 nyawa, dosanya diampun seluruhnya dengan berjihad fisabilillah, mati dibunuh oleh orang kafir. Sementara ini bukan sahabat, dosa segunung istilahnya, selangit berat-berat, tak berpeluh-peluh dapat pengampunan. Tengok. Kan nampak macam apa ya? Sepatutnya yang dosa banyak yang sebenarnya itu disuruh kalau perlu menyeberangi lautan, baru perlu. Kalau boleh menyeberangi lautan lah pajakku tu, kalau sampailah menderita baru. Sebab dosanya kan begitu, Ustaz. Kalau ikut cara kita berfikirlah. Sebab itu kita kena ingat, oh rupanya Allah itu lillahi mulkus samawati wal ardh. Begitu jawapannya. Terjawab. Selanjutnya daripada itu, Ustaz, menyentuh tentang dosa dengan manusia ni.
kita mesti banyak dosa yang kita dah lupa, sejak balik lagi sampai sekarang. So macam mana the best cara lah untuk kita mendapat pengampunan ke apa ke semasa di dunia ini. Jangan di akhirat nanti nak ditimbang orang ni claim di seorang. Macam mana caranya, Ustaz? Pertama, Allah dosa memang ada dua, hakullah dan hakul adami. Hak Allah dan hak Adam. Dosa pada Allah terus sajalah merayu merintih daripada Allah. Dosa kepada manusia Allah serahkan pada manusia itu sendiri. Seakan-akan Allah berkata begini, wahai manusia, kamu dengan B, kamu punya masalah. Aku serahkan pada kamu, wahai A dan B. Bila kamu sudah selesai, maka kamu dengan aku pun kamu selesai. Tapi kalau kamu belum selesai, dengan aku pun belum selesai. Itu masuk mudahnya. Sebab itu bila A buat dosa pada B, A mesti berusaha mencari mendapatkan pengampunan kemaafannya. Jika dia masih hidup, temui dia. Bila masih dihubungi, hubungi dia. Dan ceritakan apa kesalahan kita. Tidak cukup secara umum. Oh, saya tahu kawan saya saya banyak dosa tu. Tahu dah urusan aja. Kita hanya ucapkan selamat raya, maaf lahir batin je. Tak cukup lah. Wah, kalau kita cerita mungkin orang tu, iya rupanya iya. Tak boleh, anda boleh. Dosa seberat itu, kesalahan seberat itu hanya maaf lahir batin, selamat raya. Kosong-kosong. Hanya kad. Temui dia jika masih hidup atau tu alamatnya. Jika kita tidak tahu di mana alamatnya, bila hidup di mana rumahnya, kita tahu. Atau mungkin sudah meninggal karena sudah lama. Cara yang kedua yang agama memberikan. Setiap kali kita mohon ampun kepada Allah bagi dosa kita, jangan lupa pohonkan pengampunan kepada Allah bagi orang-orang yang kita pernah buat salah kepadanya. Setiap kali kita istighfar pada Allah untuk diri kita, jangan lupa pohonkan pengampunan kepada Allah bagi dosa orang-orang yang kita bersalah kepadanya. Berapa lama? Seminggu, 2 minggu, hingga kita mati. Karena kita tak tahu dia di mana atau mungkin dia sudah meninggal. Jika permohonan ampun kita kepada Allah buat orang lain yang kita bersalah dengannya itu Allah terima, lalu Allah ampunkan dosanya. Dosanya Allah ampunkan berkat doa kita. Di akhirat nanti, jika orang itu diberi hak oleh Allah untuk menuntut, bila di hadapan Allah, betul itu. A menurut pada B. B pada A. Ya Allah, kata B. Ni dahulu pernah melakukan kesalahan, pedih rasanya. Dan hingga mati dia tidak minta ampun, tak minta maaf pada saya, dan aku pun tidak maafkan dia. Ya Allah, sekarang aku minta pengadilanmu. B menuntut dia Allah. Karena B hingga mati, tak pernah minta maaf dan tak jumpa. Lalu Allah, oh ya, aku berikan padamu. Lalu Allah tawarkan, B, sekarang kamu pilih satu di antara dua. Ini dalam hadis muflis ya. Pilih satu di antara dua. Pertama, aku beri pilihan pada kamu. Bagi menebus kesalahan A terhadap kamu, karena tak minta maaf, aku akan ambil kebaikan A sebanyak dosanya pada kamu, lalu aku berikan pada kamu. Sehingga pahala kebaikanmu bertambah. Itu pilihan pertama. Atau aku ampunkan dosa kamu, karena kamu masih banyak dosa nih. Kamu masih dosa. Aku ampunkan dosamu berkat permohonan ampun kepada kamu dahulu maksudnya. Pilih satu di antara dua. Aku ambil kebaikan aku berikan pada kamu, sehingga kebaikan kamu bertambah bagi menebus kesalahan ataupun aku ampunkan dosa kamu berkat istighfar Pertanyaannya, kalau jamaah jadi B, pilih yang mana? Tolong. Kalau jamaah jadi B, pilih yang mana? Pilih bertambah kebaikan kita karena
Allah berikan kebaikan kepada kita, ataupun pilih dosa kita diampun berkat istighfar A? Jadi dosa kita diampun. Ustaz, Apa sebab pilih itu? sebab maknanya Tuhan dah ampun semua dosa kita. Kalau tambah pahala, kita tambah pahala ni dosa kita tak ampun, mungkin dosa kita melebihi. Jadi kita pilih Allah ampun dosa kita, maknanya finish lah. Kita boleh masuk surga. Betul. Ada yang lain kali? Ada yang lain. Okey, jadi memang B pasti memilih yang kedua. Memilih dosanya diampun oleh Allah berkat istighfar A. Kerana kalau dia inginkan kebaikannya ditambah, kebaikan A diambil ditambah, dia hanya bertambah kebaikan. Tapi dosa masih ada. Bila dosa masih ada, dia akan disiksa di neraka. Betul? Karena dosa masih ada di neraka. Tapi kalau dosa dah habis, walaupun kebaikannya tak bertambah, dia masuk surga. Kebaikan bertambah-tambah banyak itu maskan akan menentukan tempat di surga, gitulah. First class ke, second class ke, ekonomi kelas ke, itu yang menentukan kebaikannya itu. Sementara tak ada dosa, terampunnya dosa, melepaskannya daripada neraka. Itu nanti cara Allah mengadili. Sehingga tidak lagi berkurang kebaikannya, karena sudah ditebus dengan istighfarnya. B pun sudah terbela. Kan? Kezaliman kesalahan pada B, Allah sudah ganjar, Allah sudah beri ganti, yakni diganti dengan pengampunan. Begitulah indahnya Islam. Indahnya Islam. Tapi ini kalau orang tu sudah meninggal ya, kalau masih hidup temui dia. Karena masih hidup, masih selalu jumpa. Jadi jumpa tapi tak minta maaf. Kadang manusia ni jaimnya tinggi, itu masalahnya. Jaimnya tinggi, jaga image-nya tinggi, ananiahnya menggunung, itu masalahnya. Jadi tak apa, walha dia lupa dengan sebab keengganan kita meminta maaf, ada kesalahan karena merasa harga diri ini image. Sebenarnya kita sedang merelakan kebaikan kita, oleh Allah akan dipindahkan kepada orang itu. Itu pun bila kita ada kebaikan. Bila kita sudah tidak punya kebaikan, dosa orang itu dipindah. Itu hadis sahih. Kadang-kadang bila kita fikir akhirat zaman sekarang, apa yang Allah perintahkan untuk kita dibuat di dunia, sebenarnya kecil dan ringan. Caranya kita memikir akhirat lah. Tapi kalau kita fikirnya dunia, ya seakan-akan perintah Allah sangat berat. Sangat berat. Wah, kalau kita kaitkan dengan ganjaran Allah di akhirat, apa beratnya minta maaf? Malu sangat ke minta ampun pada korang? Kan? Okey, malulah, malu. Tapi malu itu benda kecil kalau rasa itu kan hanya ego. Tidak akan menghilangkan harga diri. Sedangkan ganjaran di akhirat balasnya luar biasa. Semakin meningkat keyakinan di akhirat, sebenarnya menjalankan perintah Allah, meninggalkan Allah di dunia semakin ringan gitulah. Seberapa berat buat lakukan suruhan, seberapa berat tinggalkan larangan, berat keringan, itu bergantung seberapa kuat iman kita pada hari akhirat. Makin kuat keyakinan kita kepada hari akhirat dengan pelbagai peristiwa di sana, lakukan suruhan itu menjadi mudah, tinggal larangan itu semakin ringan. Itu maksudnya. Kalau kita mohon ampun pada kawan, kita berjumpa face to face, masing-masing macam redha mengatakan kita minta maaf lah daripada perkenalan dulu sampailah kita dipanggil Tuhan, ya, kita minta maaf dari batin. Dia pun kata sama-sama, saya pun sama dengan Tuhan minta maaf itu. Macam tu tak cukup ke Ustaz? Maknanya kita tak payah nak sebut. Okey. Tadi saya katakan sebetulnya jemaah sekalian, ya, ada dalam hadis Nabi, istafti qalbak, itu panduannya. Mintalah fatwa
kepada hatimu. Nak buat apa saja kita minta dalam hati. Maksudnya apa? Agak-agaklah kalau saya ceritakan kesalahan saya pada dia, kemudian saya hanya kata, minta maaf dari batin, mungkin dia belum mau memaafkan. Mungkin, bukan tidak, mungkin. Kita sendiri sudah tahu sebenarnya agak. Saat itu kita mesti mengumumkannya. Kita mesti memberitahukannya. Kan hati kita, sebetulnya kalau saya cerita mungkin belum memaafkan. Sebab kalau saya pun takkan. Itu hati kita sebenarnya, kalau kita rasa itu, hati kita bilang, kamu kena cerita. Kena cerita. Hanya kita ini begini, kemudian, kalau aku cerita, nanti pertama macam besar sangat salah saya. Lalu pula nanti dia belum maafkan. Jamaah sekalian, orang minta maaf, saya katakan tadi, tidak ada ruginya. Sama ada orang yang kita buat salah itu memaafkan atau belum, orang yang minta maaf sentiasa beruntung. Syaratnya tidak berhenti minta maaf. Katalah orang itu hingga mati tidak memaafkan kita. Kan? Adakah kita minta maaf sia-sia? Tidak. Bila dah mati kita pohonkan pengampunan pada Allah bagi dosanya. Nanti di akhirat seperti yang saya cakap tadi. Tapi bila hati sendiri rasa-rasanya sebenarnya kalau saya ceritakan mesti tak maafkan nih. Ya kena cerita. Hati kita bila rasa itu sebenarnya hati tak puas hati, tak tentram selagi kita tidak ceritakan. Tapi kalau umpamanya kesalahan-kesalahan yang biasa dalam pergaulan yang mungkin tidak elak, ya boleh mungkin memadailah dengan maaf zahir batin. Itu biasa. Itu maksudnya. Istafti qalbak. Coba minta fatwa ke dalam hati, kepada hati. Rasakan sebelum itu. Rasa-rasa macam ni. Sebab hati itu tak pernah bohong. Hati itu tak pernah bohong. Namanya hati nurani. Ya. Okey? Terima kasih. Sudah ya? Saya ada soalan tapi saya rasa saya buat minggu depan lah. Masa pun dah habis. Nanti depan. Okey, simpan semuanya. Yang lain juga tolong simpan soalan-soalan. Saya suka. InsyaAllah kita akan bincangkan pada minggu hadapan. InsyaAllah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.